Sehingga keyakinan tentang adanya Sang Maha Pencipta tak lepas dari hasil evolusi keyakinan sederhana lalu menuju hasil agama samawi. Itulah konsep dari Emil Durkheim dalam pemahaman evolusi agama. Kita masih ingat ya, dalam ilmu biologi tentang evolusi manusia, sedangkan dalam ilmu agama ada istilah evolusi agama yang digagas oleh Emil Durkheim. Jadi melihat realitas tentang adanya pemahaman ateis yang mulai merasuki paradigma pemikiran para pelajar, baik pelajar dari barat maupun para pelajar dari timur, tentunya menjadi permasalahan besar bagi lembaga pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, untuk terus berupaya memberikan pemahaman secara gamblang dan jujur untuk memilah antara logika akal dengan logika jiwa. Jadi kita harus memilah mana logika akal dengan logika jiwa, tentunya berbeda, supaya dua logika ini tidak saling tumpang tindih. Juga ketika logika akal cenderung berlebihan dalam memberikan penjelasan tentang permasalahan kehidupan, tentunya yang ada nantinya akan memunculkan sebuah paradigma pemikiran ateis, karena keyakinan dalam beragama dikupas melalui logika akal semata. Jadi dalam pemahaman agama dia melalui logika akal semata, tanpa melihat logika jiwa. Maka Tuhan, ketika kita ditanya di mana letak Tuhan, dalam diri sendiri, yaitu di hati dan jiwa kita. Disitulah letak hidayah. Maka kita selalu inna sholati, setuni sholat kulo, wa nusuki kan ibadah kulo, wa mahyaya lan mati kulo, wa mahyaya lan gesang kulo, wa mati lan mati kulo, lillahi rabbil alamin, rona Allah ta'ala. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki dan ibadah saya, wa mahyaya dan hidup saya, wa mati dan mati saya, kematian saya, lillahi rabbil alamin, rona Allah ta'ala, yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk hati kita merendahkan serendah-rendahnya bahwa kita adalah manusia dan kita menstatuskan diri bahwa kita adalah hamba. Ketika kita sampai titik situ, maka kita sudah meyakini dan kita sudah berproses bahwa ini adalah wahyu. Kita bisa membedakan mana logika wahyu, mana logika akal, dan mana logika pikiran, dan mana logika jiwa, hati. Itulah. Maka Ibnu Qayyim sering bagaimana bila dia bisa memilah di mana kamuflase, di mana logika, dan di mana wahyu. Bisa membedakan. Karena kalau kita terus berupaya melogikakan terus, kita akan kesulitan, karena apa? Keluarnya alam. Misalnya seperti tadi yang katakan, bagaimana Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Seperti apa kita melogikakannya? Logika kita sampai apa tidak? Karena itu wahyu. Seperti Isra Mi'raj itu wahyu. Jadi kita harus bisa membedakan mana logika jiwa, mana logika akal, dan mana logika wahyu atau logika dalam agama samawi. Itulah perbedaan. Maka Ibnu Qayyim seperti itu. Soalnya zaman dulu ada istilah bagaimana banyak kisah-kisah kamuflase tapi dianggap rasionalitas. Oleh siapa? Oleh para sarjana-sarjana di zaman dahulu kala. Misalnya ketika ada di masyarakat kota, ini terdapat penyakit, nah itu dikira di situ karena ada penunggunya yaitu jin. Itu adalah kamuflase, cerita kamuflase, bukan cerita logika. Jadi harus bisa membedakan mana metafisika. Misalnya di sini, di pohon asem itu ada penunggunya. Itu apa? Itu logika apa? Itulah adalah logika metafisika. Kita bisa membedakan mana logika metafisika, mana logika hati, mana logika akal, dan mana logika wahyu. Karena kalau kita bisa membedakan, maka kita akan rancu dalam berpikir. Itu logika metafisika. Tidak bisa masuk di dalam logika pikiran. Karena itu logika ilmu metafisika. Nah, itulah dalam ilmu filsafat. Maka dikatakan bahwa filsafat itu adalah induk dari segala ilmu, bapaknya ilmu. Itulah filsafat. Ketika kita tidak bisa membedakan